Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, meja 3, Praktikum Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara yang beranggotakan saya Winda Syafitri dengan NIM 22097. Saya Adinda Selitonga dengan NIM 22128. Saya Tamia Sakinah Jadi dengan NIM 22030. Saya Emma Puspita Purba dengan NIM 22137. Saya Deborah Anastasia dengan NIM 22158. Saya Irma Betaria dengan NIM 22118. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktikkan bagaimana cara pembuatan biopori yang berlokasikan di kantor lurah Pulau Brayan Kota. Selamat menyaksikan. Biopori atau yang biasa disebut dengan lubang resapan biopori adalah lubang yang dibuat tegak lurus ke dalam tanah. Biopori biasanya berdiameter 10-30 cm dengan tidak memiliki lubang air tanah dangkal. Lubang biopori biasanya diisi dengan sampah organik yang berfungsi sebagai makanan makhluk hidup yang ada di tanah seperti cacing dan akar tumbuhan. Sebelum mulai membuat biopori, terlebih dahulu tentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pembuatan. Pada kali ini, kelompok kami memilih untuk membuat lubang biopori di Taman Kantor Lurah Pulau Brayan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan yaitu yang pertama pipa, yang kedua tutup pipa, yang ketiga bor, yang keempat meter, yang kelima cangkul, yang keenam gergaji, dan bahan yang digunakan adalah sampah organik. Langkah pertama, potong pipa sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Pada kali ini, kelompok kami memotong pipa sepanjang 50 cm sebanyak 4 buah. Kemudian, lubangi tutup pipa menggunakan bor agar air dapat masuk ke dalam lubang resapan biopori. Lubangi seluruh tutup pipa sebanyak 4 buah. Kemudian, lubangi tiap sisi pipa. Setelah menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pembuatan biopori, lubangi tanah dengan menggunakan bor tanah. Jika tidak memiliki bor tanah, dapat menggunakan cangkul atau linggis. Usahakan untuk membuat lubang tegak lurus. Agar lebih mudah dalam melubangi tanah, tanah dapat disiram menggunakan air. Setelah tanah digali sepanjang 50 cm atau sepanjang ukuran pipa, pipa dapat dimasukkan ke dalam lubang galian. Lalu masukkan tanah sisa galian ke dalam lubang agar pipa dapat berdiri dengan tegak. Setelah itu isi pipa dengan sampah organik seperti daun, rumput, kulit buah-buahan, dan sampah yang berasal dari tanaman lainnya. Setelah lubang terisi penuh dengan sampah organik, tutup lubang menggunakan tutup pipa yang sudah dilubangi. Rapikan sisa galian tanah agar pipa dapat setara dengan permukaan tanah, sehingga air dapat masuk ke dalam lubang resapan biopori dan menghindari terjadinya genangan air saat hujan. Kemudian lakukan cara yang sama untuk lubang biopori yang lainnya.
Banyak manfaat yang didapatkan dari membuat lubang resapan biopori, yaitu dapat mengurangi sampah organik, dapat menyuburkan tanah, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mengurangi jumlah air tanah, dapat mengatasi masalah penyakit akibat genangan air, dan masih banyak manfaat lainnya. Nah, tadi sudah disebutkan beberapa manfaat dari lubang resapan biopori. Namun, lubang resapan biopori ini juga memiliki beberapa kelemahan. Ya, seperti yang pertama yaitu lubang resapan biopori rentan terhadap penyumbatan. Misalnya seperti dari sampah organik yang dapat menyumbat lubang tutup biopori. Kemudian yang kedua adalah lubang biopori ini tergantung pada peran aktif si pemelihara atau si pembuat atau masyarakat. Karena jika tidak dipelihara, maka lubang biopori dapat tidak awet. Kemudian yang ketiga, daya resapan lubang biopori terbatas dalam skala besar. Kemudian kelemahan yang keempat yaitu lubang biopori tidak cocok pada lahan yang tertutup. Kemudian kelemahan yang kelima adalah biopori beresiko terkena gangguan dari serangga, misalnya seperti dari kecoa, lalat, atau tikus yang dapat menghambat keberhasilan dari lubang resapan biopori. Kemudian yang keenam adalah umur biopori tergantung pada perawatannya. Jika tidak dirawat dengan baik atau tidak dirawat dengan maksimal, maka lubang resapan biopori dapat gagal. Kemudian yang ketujuh adalah biopori tidak cocok pada semua jenis tanah. Jika tanahnya padat atau keras seperti tanah liat, maka biopori kurang cocok. Namun tanah yang cocok adalah tanah yang gembur, seperti tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Kemudian yang kedelapan adalah biopori tidak langsung menghasilkan nilai ekonomis. Lubang resapan biopori perlu kita rawat dan jaga kualitasnya agar tetap berfungsi dengan baik. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar lubang biopori terawat dengan baik. Yang pertama, mengisi lubang biopori dengan sampah organik setiap 5 hari sekali sampai lubang biopori terisi dengan penuh. Yang kedua, lubang resapan biopori yang sudah terisi penuh dengan sampah organik dibiarkan selama 3 bulan hingga sampah berubah menjadi kompos. Yang ketiga, setelah 3 bulan, angkat kompos yang ada dalam lubang biopori dan lubang biopori siap diisi dengan sampah organik baru. Kompos dapat digunakan. Untuk mempermudah pembuatan lubang biopori, ada beberapa tips dan trik yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, setiap mata bor seluruhnya dimasukkan ke dalam tanah, lalu diputar dan ditarik ke arah kanan. Kemudian tanah yang dibawa oleh mata bor tersebut dibersihkan, lalu lanjutkan kembali pengeboran. Kemudian yang kedua adalah jika untuk mempermudah pembuatan lubang ini dapat digunakan dengan penyiraman air ke dalam tanah tersebut agar mudah untuk membuat lubangnya. Kemudian yang ketiga adalah jika ada kerikil atau bebatuan pada tanah dapat kita singkirkan terlebih dahulu agar pengeborannya berjalan dengan lancar. Yang keempat, jika kita tidak mempunyai bor tanah, kita dapat memanfaatkan seperti cangkul, linggis, dan alat-alat yang dapat menggali tanah lainnya. Kemudian yang kelima adalah kita dapat melakukan penyemanan di sekitar lubang agar biopori tetap awet dan terawat.
Sekian video dari kelompok kami. Semoga video yang kami buat dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan.